Shalom, selamat pagi Sobat STTI yang menyaksikan acara Ragi, Renungan Pagi. Hari ini sebelum kita memulai aktivitas kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan, tetapi sebelumnya kita akan berdoa. Saya akan membawa di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur buat kebaikan Tuhan. Kalau pagi hari ini kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat dan juga tidak kurang suatu apapun, semuanya karena kemurahan Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu, berkati hamba-Mu yang menyampaikan, biarlah apapun yang hamba-Mu sampaikan berasal daripada Tuhan. Berkati juga Tuhan, anak-anak-Mu yang mendengarkan, biarlah hati mereka Tuhan boleh menjadi tanah yang subur dan mereka boleh melakukannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. Dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Haleluya. Amin. Ya. Shalom, sekali lagi. Saya percaya bahwa kita semua tidak ada yang mau dinomor duakan. Kita semua pasti mau jadi yang nomor satu atau diprioritaskan. Renungan saya hari ini adalah bertemakan tentang prioritas yang diambil dari Hagai 1 ayat yang pasal yang pertama ayat 1 sampai ke 9. Hagai pasal 1 ayat 1 sampai ayat yang ke-9. Saya akan bacakan. Ajakan untuk membangun kembali bait suci. Pada tahun yang kedua, zaman Raja Darius, dalam bulan yang ke-6, pada hari pertama bulan itu datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai kepada Zerubabel bin Seltiel, Bupati Yehuda, dan kepada Yosua bin Yozadak, imam besar bunyinya. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Bangsa ini berkata, sekarang belum tiba waktunya untuk membangun kembali rumah Tuhan. Maka datanglah firman Tuhan dengan perantaran Nabi Hagai bunyinya. Apakah sudah waktunya bagimu kamu untuk mendiami rumah-rumahmu yang dipapani dengan baik, sedang rumah ini tetap menjadi reruntuhan? Oleh sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam, perhatikanlah keadaanmu. Kamu menabur banyak tetapi membawa pulang sedikit. Kamu makan tapi tidak sampai kenyang. Kamu minum tapi tidak sampai puas. Kamu berpakaian tetapi badanmu tidak sampai panas. Dan orang yang bekerja untuk upah, ia bekerja untuk upah yang ditaruh di dalam pundi-pundi yang berlubang. Beginilah firman Tuhan semesta alam. Perhatikanlah keadaanmu. Jadi, naiklah ke gunung, bawalah kayu, dan bangunlah rumah itu. Maka aku akan berkenan kepadanya dan akan menyatakan kemuliaanku di situ. Firman Tuhan. Kamu mengharapkan banyak, tetapi hasilnya sedikit. Ketika kamu membawanya ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikianlah firman semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedangkan kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Amin. Sampai situ pembacaan firman Tuhan kita. Sebelum saya menyampaikan renungan, saya akan menjelaskan tentang kondisi dari penerima kitab ini yang pertama, yaitu bangsa Yehuda. Di sini kondisi bangsa Yehuda, mereka baru pulang dari pembuangan. Setelah 70 tahun pembuangan di Babel, mereka akhirnya bisa pulang ke kampung halaman mereka. Bagaimana Tuhan menggenapi janjinya, yaitu setelah 70 tahun kamu akan kembali ke kampung halamanmu, yaitu dengan cara Tuhan memakai bangsa Persia yang bersekutu dengan Media, bersekutu melawan Babel hingga akhirnya mereka boleh dikuasai oleh Persia. Tidak sampai di situ saja, tapi Tuhan menggerakkan hati Raja Persia untuk memulangkan mereka kembali ke kampung halaman mereka dan membangun bait Allah. Tetapi perjalanan bangsa Israel tidak selalu mulus. Mereka mendapat masalah dari orang-orang sekitarnya. Bisa dibilang seperti orang-orang pribumi yang ada di situ. Mereka melawan bangsa Israel, mengganggu atau menghambat pekerjaan mereka dalam membangun bait Allah. Sehingga bait Allah itu baru fondasinya saja. Bisa dilihat dari Ezra pasal 4. Sehingga kitab Hagai ini bisa dikatakan sebagai sambungan dari kitab Ezra. Jadi pekerjaan bangsa Israel dan membangun bait Allah belum selesai karena gangguan orang-orang sekitar itu, sehingga akhirnya di sini Nabi Hagai mengajak Yosua, mengajak Zerubabel dan seluruh umat Israel, yuk kita kembali untuk membangun bait Allah yang waktu itu kita belum selesaikan. Ayo kita kembali lakukan. Nah, di pasal yang satu ini, terkhusus ayat 1 sampai 4, kita akan melihat ada dialog yang unik, ada dialog yang bisa dibilang seperti sindiran. Di sini Israel berkata,
Sekarang belum tiba waktunya untuk membangun rumah Tuhan. Kata sekarang belum tiba, mungkin kalau dikatakan dalam istilah zaman sekarang, sekarang belum waktunya nih, nanti aja dulu kita bangun rumah Tuhan karena waktunya belum tiba. Mereka bukannya tidak mau membangun rumah Tuhan, tetapi mereka menunda. Mereka belum mau. Mereka berkata, sekarang tuh belum waktunya yang tepat untuk membangun rumah Allah. Nah, melihat perbuatan mereka seperti itu, respon Tuhan apa? Respon Tuhan dilihat di ayat 4, dia membalas dengan pertanyaan lagi. Jadi, apakah sudah waktunya bagi kamu mendiami rumahmu yang dipapani dengan baik? Kalau kita membaca baik-baik ayat ini, kita akan melihat sepertinya Tuhan sedang mengkontraskan antara rumah umatnya dengan rumahnya sendiri. Itu loh rumahmu aja sudah bagus. Terus masa rumahku enggak? Mungkin kalau misalnya Tuhan bisa, kalau dibahasakan dalam kesehari-hari, mungkin akan seperti itu. Sehingga di ayat yang ke-5 sampai ayat yang ke-7, kalau diperhatikan baik-baik, Sobat STTI, akan menemukan 2 kalimat perintah yang diulang 2 kali. Yaitu, perhatikanlah keadaanmu. Yang kalau secara harafiah mungkin diterjemahkan sebagai, sekarang letakkanlah pada hati kalian, levav. Artinya, kalau misalnya di mana hati mereka berada, disitulah harta mereka berada. Jadi mereka fokus dalam membangun rumahnya mereka sendiri, tetapi mereka tidak lagi fokus untuk membangun bait Allah. Di sini akhirnya Tuhan meminta mereka untuk coba kalian evaluasi diri, coba kalian lihat keadaan kalian yang di ayat 6 sampai ayat yang ke-9. Kenapa sih kalian menabur banyak tapi hasilnya sedikit? Waktu kalian musim menanam, kalian sudah bekerja dengan begitu giat, tapi kok hasilnya sedikit? Kenapa? Kalian sudah makan tapi tidak kenyang, kalian minum tapi tidak puas. Lalu kenapa kalian bekerja untuk mencari upah, tapi upahnya itu tuh kayak bekerja, naruh uang di pundi-pundi yang bolong. Jadi abis masuk keluar lagi. Jadi seperti sia-sia, capek, tapi nggak ada hasilnya. Coba kalian pikirkan kenapa. Itu yang mau Tuhan katakan di ayat yang 5 sampai 7. Perhatikanlah keadaanmu. Kenapa tindakan kalian udah maksimal menanam, terus bekerja, tapi hasilnya seperti ini? Itu kira-kira kenapa? Nah, tidak menunggu waktu lama, Tuhan langsung menjawabnya. Jawabannya ada di ayat yang ke-9. Kamu mengharapkan banyak, tapi hasilnya sedikit. Dan ketika kamu membawa ke rumah, aku menghembuskannya. Oleh karena apa? Demikian firman Tuhan semesta alam. Oleh karena rumahku yang tetap menjadi reruntuhan, sedang kamu masing-masing sibuk dengan urusannya sendiri. Kata sibuk dengan urusannya sendiri, buat saya waktu membaca ini, itu jadi tamparan keras untuk saya. Mungkin kita orang percaya yang sekuler atau bukan hamba Tuhan, Tuhan memberikan kebebasan kita untuk mencari pundi-pundi uang sebanyak yang kamu bisa, asalkan itu halal. Tuhan memberikan kalian kebebasan untuk mencari ilmu sebanyak mungkin yang kalian mau, silahkan. Tuhan memberikan kebebasan untuk kalian mencari pengalaman dengan orang-orang sekitar, itu silahkan, nggak masalah. Tetapi yang jadi masalahnya adalah ketika hal-hal yang berbau duniawi seperti uang ataupun tadi pengalaman atau ilmu itu yang menjadi fokus, tetapi bukan lagi Tuhan, sehingga tidak lagi fokus dengan hubungan kepada Tuhan, lupa untuk beribadah, lupa untuk berdoa, lupa untuk bersekutu dengan Tuhan. Jadi Tuhan bukan lagi prioritas. Di sini seperti yang saya jelaskan tadi, pembangunan bait Allah mandek selama 16 tahun. Ternyata masalah yang 16 tahun lalu itu mampu mengubah hati bangsa Israel yang tadinya fokus kepada pembangunan bait Allah, jadi fokus untuk memperbaiki rumahnya sendiri. 16 tahun dibandingkan dengan 70 tahun bagaimana Tuhan menyertai mereka di pembuangan, bagaimana Tuhan membebaskan mereka, hilang hanya dengan 16 tahun. Tentu itu tidak fair. Apakah kita hamba Tuhan, mahasiswa teologi tidak merasakan hal seperti itu? Kalau tadi berbicara tentang orang percaya pada umumnya yang bekerja mencari uang, apakah kita hamba Tuhan tidak merasakan itu? Ya, mungkin karena pekerjaan kita berbau rohani,
kita bisa berpikir, oh tidak mungkin. Kenyataannya adalah hati-hati terjebak dengan yang namanya rutinitas. Saya sendiri sebagai mahasiswi teologi pernah merasakan di mana saya terlalu sibuk memikirkan tugas-tugas sehingga saya hanya mengisi otak saya, mengisi pikiran saya dengan yang namanya kognitif. Ilmu oke, bisa dapatkan, ternyata hatinya tidak. Jadi mungkin kita sibuk membaca banyak tafsiran, lalu juga sibuk yang namanya menerjemahkan ayat-ayat, kita sibuk dengan yang namanya kerjakan tugas akhir, kita sibuk lagi kerja lembur untuk menulis resensi buku, tapi kita lupa dengan yang namanya hubungan pribadi dengan Tuhan. Yang dalam hal pelayanan, kita terjebak dengan yang namanya rutinitas. Ya, setiap hari Minggu pasti pelayanan lah, weekend. Ya, memang setiap hari Senin sampai hari Jumat udah biasalah ada belajar mengajar di kampus. Ya, memang setiap jam 11 ada kapel. Tetapi akhirnya kita hanya lelah fisik dan pikiran. Kita mencurahkan segala tenaga kita mencurahkan segala pikiran kita, mental kita. Tetapi kita lupa mengisi yang ada di dalam hati. Bagaimana hubungan kita dengan Tuhan secara pribadi? Ya, pelayanan, belajar, itu adalah hal yang berguna. Tetapi yang jauh lebih penting adalah bagaimana hubunganmu dengan Tuhan. Apakah karena belajar dan pelayanan, akhirnya kamu lupa dengan bagaimana hubunganmu dengan Tuhan? Saat teduh, bagaimana sekalian saat teduh? Nampaknya hal ini tidak dirasakan hanya seluruh orang, semuanya ini dirasakan oleh seluruh orang percaya, tidak hanya orang percaya sekuler ataupun hamba Tuhan. Kita kadang kehilangan fokus dengan apa yang harusnya menjadi terpenting. Orang Israel kehilangan fokusnya yang harusnya membangun bait Allah menjadi membangun rumahnya sendiri. Kadang kita juga tidak fokus yang harusnya semakin banyak pengetahuan, semakin banyak pengalaman pelayanan membuat kita semakin memberikan semuanya untuk Tuhan. Tetapi kadang kita tidak melakukannya untuk Tuhan. Apakah ketika kita berkhotbah, apakah ketika kita melayani Tuhan, hanya nama Tuhan yang dipermuliakan? Ataukah di dalam hati kita ada secuil saja rasa, oh, ini loh aku Tuhan, aku sudah bisa, aku sudah mampu. Makanya pada renungan kali ini saya mengajak Sobat STTI untuk merenungkan atau mengevaluasi diri. Apakah yang kita lakukan benar-benar sudah untuk Tuhan atau kita sudah kehilangan fokus? Jika kita belajar, jika kita ibadah kok rasanya gini-gini aja ya, kok rasanya ibadah doa pagi, ibadah kapel, ibadah Kamis, doa asrama, kok rasanya aku nggak ngerasain apa-apa ya? Coba periksa, mungkin ada yang salah. Mungkin hubungan dengan Tuhan secara pribadi ada yang salah. Jadi dari renungan hari ini saya mengajak kembali untuk mengevaluasi diri kita masing-masing dan kiranya ini menjadi berkat untuk kita semua. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.